Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Ya, kabarnya baik. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa, silakan maju ke depan memimpin kita dalam doa. Oke, Rizky. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran adik-adik semua. Rilan, Adel, Aswa, Giral, Rizky, Rista, Fani, Rani, Deborah. Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran mulai, kita menyanyi salah satu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Tema 2 itu bermain di lingkunganku. Subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah dan pembelajaran 6. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks sepak bola, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Dan yang kedua, dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujud dalam teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan contoh soal, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Yang keempat, setelah mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang berikut, dengan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, siswa dapat menghitung hasil bagi 2 bilangan cacat sampai dengan 100 dengan cermat. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran yaitu dengan menghitung hasil bagi 2 bilangan melibatkan bilangan cacat sampai dengan 100, siswa dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian yang benar. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Coba adik-adik perhatikan yang ada di buku adik-adik semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Coba siapa yang bisa menjawab?
Ya, Fani. Benny dan teman-temannya sedang bermain bola. Pintar. Dan yang pertanyaan yang kedua, pernahkah adik-adik melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, tentu pernah ya, apalagi yang cowok-cowok. Pasti ada yang cowok-cowok. Salah satu permainan favoritnya kan adalah sepak bola. Jadi tentu pernah. Nah, yang berikutnya, coba adik-adik membaca teks percakapan dengan tepat. Coba adik-adik perhatikan di buku adik-adik semua. Nah, ibu akan membacanya dan adik-adik mendengar dan menyimak dengan baik sehingga apa yang ibu tanya sehingga adik-adik bisa menjawab dengan baik. Nah, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Nah, Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Rani menjawab, untuk apa? Benny menjawab, agar permainan berjalan dengan tertib. Yang penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Nah, Rani menjawab, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Ya, benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga harus untuk bertanggung jawab dalam kehidupan yang bijak, kerjasama. Nah, sekarang adik-adik perhatikan bacaan teks percakapan berikut yang ada di adik-adik depan. Adik-adik perhatikan, ibu membacanya, adik-adik mendengar dan menyimaknya dengan baik sehingga ibu bertanya, adik-adik bisa menjawabnya dengan baik. Nah, Rani, apa saja tata tertib permainan sepak bola? Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Rani menjawab, Benny, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Rani menjawab, salah satu tata tertib di sekolah ya sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib dipatuhi, pasti timbul akibat kurang baik. Benny menjawab, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga berlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan diri tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Rani menjawab, berarti kalau tidak dapat mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapat peringatan dahulu. Namun kalau
Kalau sudah lebih dari 1 kali akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua juga kita akan dipanggil. Nah, apakah adik-adik bisa menyimaknya dengan baik? Ibu kasih 1 menit supaya adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Apakah adik-adik sudah membacanya dengan baik? Oke, sudah ya? Nah, ibu akan bertanya, siapa yang tahu angkat tangan ya? Ibu. Apa isi teks percakapan tersebut? Coba adik-adik, kalau adik-adik pahami dengan baik, mendengar dengan baik, pasti adik-adik bisa menjawab. Coba. Rizky, oke. Rizky, pintar. Betul sekali, tak tertib dalam permainan sepak bola dan tak tertib di sekolah. Nah, sekarang adik-adik coba membaca cerita tentang sepak bola. Coba adik-adik membacanya dengan pelan-pelan sehingga adik-adik bisa menjawabnya dengan baik ketika ibu akan memberikan latihan kepada adik-adik. Apakah sudah membacanya? Belum. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah membaca, ibu akan membacanya 1 kali lagi. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. 1 tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dalam beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan mendendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya menjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masing-masing imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk melalui permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan di buku adik-adik tentang di situ ada kata dengan maknanya. Katanya itu tim, inti, gawang, gol, gawang, penalti. Nah, coba adik-adik perhatikan, ketika adik-adik membacanya dengan baik, pasti adik-adik bisa tahu dan bisa menjawabnya. Nah, misalnya kata tim maknanya kelompok atau regu. Kalau kata inti paling pokok atau penting. Kalau kata gol maknanya masuknya bola ke dalam gawang. Kalau kata gawang
Maknanya dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Kata penalti maknanya tendangan atau tembakan hubungan karena melanggar peraturan permainan. Nah, sekarang kita masuk dalam latihan. Nah, di sini dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah inti tim yang memiliki perlombaan? Jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, kita hitung sama-sama ya. 88 dikurang 11 88 kurang 11 sama dengan berapa? 77 kurang 66 kurang 11 sama dengan, Ibu ulangi, 88 kurang 11 sama dengan 66. 66 dikurang 11 sama dengan 55. 55 dikurang 11 sama dengan 44. 44 dikurang 11 sama dengan 33. 33 dikurang 11 sama dengan 22. 22 dikurang 11 sama dengan 11. 11 dikurang 11 sama dengan 0. Jadi 88 bagi 11 sama dengan 0. Karena yang paling banyak yang paling banyak itu angka 11. Banyaknya angka 11. Coba adik-adik, angka 11-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya 8. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Nah, sekarang kita lanjut menghitung, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Nah, misalnya 27 dikurang 9 sama dengan 0. Karena 29 dikurang 9 sama dengan berapa? 21. 21 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi 23 bagi 9 sama dengan 3, karena 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, soal yang kedua, 32 dikurang 8. 32 dikurang 8 dikurangi 8 menghasilkan 0. Jadi 32 dikurang 8 sama dengan berapa? Yang berikut 32 dikurang 8 sama dengan 24. 24 dikurang 8 sama dengan 16. 16 dikurang 8 sama dengan 8, dan 8 kurang 8 menghasilkan 0. Jadi 32 bagi 8 sama dengan 4, karena 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan percakapan berikut. Nah, percakapannya Benny. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Temannya menjawab, fakta apa itu, Benny? Benny menjawab, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5.
perkalian bilangan 5 ternyata ada di jalur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 0. Nah, sekarang adik-adik coba kerjakan soal berikut ini. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 32 dibagi 4 sama dengan berapa? 35 bagi 5 sama dengan berapa? 48 bagi 6 sama dengan berapa? Jadi penguatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal tata tertib dalam permainan sepak bola dan tata tertib di sekolah. Karena dalam tata tertib sepak bola kita penonton tidak boleh melempar benda-benda di tengah lapangan karena kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Kalau di tata tertib sekolah, kalau tata tertib di sekolah tidak dipatuhi, pasti akan pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Fani, oke. Berdoa selesai. Terima kasih, Fani. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Pesan Ibu kepada adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga adik-adik tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian dari Ibu, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati.